Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Lembah batu yang dulunya teratur kini telah menjadi reruntuhan, dengan kurang dari sepertiga pengikut manusia buas yang selamat, dan semuanya terluka. Tetua Lian, bersandar pada pedang perangnya yang setengah patah, berdiri dengan susah payah, menatap Chen Ping, yang berjalan perlahan ke arahnya, dengan ekspresi yang sangat rumit di matanya. Ada rasa lega karena selamat dari bencana, dan kaget melihat kekuatan Chen Ping, tetapi lebih dari segalanya, ada penyesalan tak berujung, seperti digerogoti serangga beracun. Dia teringat kembali pada sikap arogannya sebelumnya, beberapa batu abadi bermutu rendah yang pernah dia lempar ke tanah, dan pengusirannya yang kejam. Setiap adegan bagaikan tamparan keras di wajah, menghantam wajah dan jantungnya. Kalau saja kita tidak menilainya dari penampilannya dan meremehkannya, dan memperlakukannya dengan sopan, serta tetap mempertahankan pemuda yang luar biasa kuatnya ini di lembah, bagaimana mungkin Rock Valley bisa mengalami kehilangan yang begitu besar? Mengapa begitu banyak murid yang luar biasa harus kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia? Senpai, Penatua Lian membuka mulutnya, suara serak keluar dari tenggorokannya yang kering, wajahnya memerah. Kesombongannya yang dulu telah sirna, hanya menyisakan permohonan yang rendah hati. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku, senior. Aku buta dan pernah menyinggungmu sebelumnya. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Dia merasakan meridiannya, yang sedang terkikis oleh api hantu dari dunia bawah, memburuk dengan cepat, dan kekuatan hidupnya pun cepat memudar. Tanpa bantuan sosok yang kuat untuk memadamkan api iblis itu, dia pasti akan mati. Pemuda di hadapannya adalah satu-satunya harapannya. Chen Ping berhenti dan menatapnya dengan tenang, matanya setenang sumur dalam, tanpa riak sedikit pun. Dia melihat penyesalan, ketakutan, dan permohonan di mata Lian, tetapi hanya itu saja. Chen Ping tidak merasa kasihan terhadap orang sombong seperti itu, yang awalnya sombong tetapi kemudian menjadi penurut dan baru menyadari harga dirinya di saat kritis antara hidup dan mati. Dia menyelamatkan Xian dan Ying Wu karena sebuah janji dan perasaannya yang sebenarnya. Dia membunuh kultivator iblis itu karena dendam lamanya terhadap sekte Iblis 10.000 jiwa, tapi apa hubungannya hidup atau mati Tetua Lian dengan dia? Dia tidak berbicara, bahkan tidak repot-repot memberikan pandangan mengejek, tetapi hanya mengalihkan pandangannya ke Xian dan Ying Wu yang berjalan cepat ke arahnya. Pengabaian ini menyebabkan Penatua Lian lebih putus asa dan menderita daripada penghinaan atau pembalasan apa. Dilanda amarah dan luka-luka yang dideritanya, Tetua Lian tiba-tiba batuk seteguk darah busuk bercampur serpihan organ dalam, dan tubuhnya gemetar hebat. Dia mengulurkan tangannya, seakan-akan berusaha meraih apa yang sudah dia lakukan, matanya dipenuhi dengan kebencian, rasa sesal, dan rasa dendam atas perbuatannya di masa lalu. Akhirnya, tangan yang terulur itu jatuh lemas ke tanah, matanya berkaca-kaca, dan tubuh besarnya roboh dengan suara gedebuk, napasnya pun menghilang sepenuhnya. Bahkan saat meninggal, matanya tetap terbuka lebar, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Sungguh menyedihkan bahwa seorang tetua di alam dewa surgawi tingkat kelima harus mengalami ajal seperti itu hanya karena kesombongan dan prasangka buruk. Jasad Tetua Lian terbaring di kaki orang-orang yang dibencinya. Matanya yang terbuka lebar dipenuhi dengan penyesalan dan keputusasaan yang tak berujung, membentuk gambaran tragis dengan latar belakang pembantaian di sekitarnya. Para murid Bisman yang selamat menyaksikan adegan ini dengan emosi yang luar biasa rumit. Mereka berduka atas kepergian tetua mereka, tetapi yang lebih penting, mereka kagum pada kekuatan Chen Ping yang tak terduga dan ketegasannya yang tak kenal ampun. Xian dan Ying Wu menatap mendiang Tetua Lian dengan perasaan campur aduk, tetapi lebih dari segalanya, mereka merasa bersyukur dan kagum terhadap Chen Ping. Mereka menghampiri Chen Ping dan membungkuk dalam-dalam sekali lagi, terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa kami, senior. Jika Anda tidak kembali tepat waktu, kami pasti sudah. Chen Ping melambaikan tangannya, tatapannya menyapu lembah yang porak-poranda dan beberapa orang yang selamat.
Nadanya masih tenang, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Karena Sekte Elblis Jiwa Segudang telah mengirimkan pasukan. Sebanyak itu, mereka kemungkinan akan mendapatkan bala bantuan yang lebih kuat nanti. Apa yang kau katakan benar sekali, senior. Si Yan mengangguk cepat, wajahnya memohon. Senior, Tetua Li Yan telah tewas, dan lembah batu telah hancur. Kita harus segera kembali ke markas Sekte 10.000 binatang untuk melaporkan masalah ini. Kami sangat berterima kasih kepada Anda, senior. Dengan rendah hati kami mohon Anda menemani kami ke kantor pusat. Markas besar ini penuh dengan tokoh-tokoh berpengaruh, yang pasti akan memungkinkan kami untuk menghibur Anda. Dengan lebih baik, senior, dan memberitahu pemimpin sekte tentang kebaikan dan kekuatan Anda. Yingwu mengangguk penuh semangat, pupil vertikalnya dipenuhi antisipasi. Setelah menyaksikan kehebatan tempur Chen Ping yang sesungguhnya, mereka tahu bahwa jika mereka dapat membujuk ahli misterius ini untuk pergi ke markas, mereka akan berhasil. Ini bisa membawa titik balik, baik bagi mereka secara pribadi maupun bagi Sekte Binatang Segudang, yang saat ini tengah terlibat konflik sengit dengan Sekte Setan Jiwa Segudang. Chen Ping merenung sejenak, dia perlu mencari tempat tinggal untuk mengumpulkan informasi tentang Sekte Elblis Jiwa Segudang dan Pemakan Jiwa. Dan Sekte Binatang Segudang, sebagai kekuatan lokal dan musuh Sekte Elblis Jiwa Segudang, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Meskipun pertemuan awal di Rock Valley tidak mengenakan, Si Yan dan Li Yan bersikap tulus, jadi tidak perlu menolak. Mereka sepenuhnya hanya karena Li Yan saja. Bagus, Chen Ping menjawab dengan singkat. Si Yan dan Yingwu sangat gembira. Mereka segera mengumpulkan harta benda rekan-rekan mereka yang gugur dan membakar semua mayat di lembah agar tidak dimanfaatkan oleh Sekte Elblis. Tanpa basa-basi lagi, kelompok itu, di bawah naungan malam, yang dipimpin oleh Si Yan dan Yingwu, melesat menuju markas mereka yang lebih dalam di pegunungan 10.000 binatang. Meninggalkan lembah batu yang hangus, kelompok itu melintasi hutan purba yang lebih lebat dan berbahaya. Semakin dalam seseorang masuk ke pegunungan, semakin padat energi spiritual di udara, bahkan mengembun menjadi kabut spiritual samar, tetapi ini juga berarti monster yang mengintai menjadi lebih kuat. Kalau bukan karena Chen Ping, tokoh yang sangat hebat dalam mengawasi segala sesuatunya, Si Yan dan muridnya yang cacat tidak akan pernah bisa menembus begitu dalam. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan sekelompok kelelawar iblis Bloodwing, yang kekuatannya secara umum berada di peringkat kedua atau ketiga alam abadi surgawi, yang menyerang seperti awan gelap yang menutupi langit. Hal ini juga membuat Xuan Bing Jiaolong waspada, seekor ular kuat yang bersembunyi jauh di dalam kolam es, yang kekuatannya setara dengan dewa surgawi tingkat 7. Mulutnya dapat membekukan hingga 100 mil jauhnya. Namun semua bahaya ini tampak tidak signifikan di hadapan Chen Ping. Sekelebat cahaya pedang menyambar, dan kelelawar-kelelawar iblis itu berjatuhan bagai hujan, sebuah pukulan dilepaskan, berisi kekuatan yang tertinggi dari kekuatan abadi yang kacau dan hukum-hukum tipe api, langsung menghancurkan sisik-sisik naga banjir Xuan Bing, yang melolong dan menggali kembali ke dasar kolam, tidak berani memperlihatkan wajahnya lagi. Chen Ping bertindak cepat dan tegas, seringkali menghilangkan ancaman sebelum siapapun dapat bereaksi. Hal ini membuat para pengikut Bisman yang selamat semakin kagum dan hormat kepadanya, mata mereka dipenuhi kekaguman dan kepercayaan. Unicorn api kecil juga berpesta selama proses ini. Esensi daging dan darah serta inti batin dari binatang-binatang iblis yang kuat itu menjadi makanan yang luar biasa baginya. Ukurannya sedikit membesar, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah keemasan yang mengalir, membuatnya luar biasa agung. Si Yan dan Yingwu memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan Chen Ping pada situasi pegunungan 10.000 binatang dan Sekte 10.000 binatang. Pegunungan 10.000 binatang membentang sejauh jutaan mil dan merupakan salah satu tempat berkumpulnya binatang-binatang iblis terbesar di 10 surga, sekaligus fondasi penting bagi ras binatang. Sekte binatang buas ribuan bukanlah sekte yang bersatu secara ketat, tetapi merupakan persekutuan luas yang dibentuk oleh banyak suku binatang, menyembah totem yang sama dan diperintah bersama oleh beberapa tetua paling berkuasa dan pemimpin sekte.
Para murid sekte ini mengembangkan berbagai keterampilan tempur jiwa binatang sesuai dengan garis keturunan dan bakat mereka. Mereka dapat berkomunikasi dengan binatang iblis dan bahkan bertransformasi menjadi wujud binatang untuk bertarung. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Musuh bebuyutan mereka, sekte iblis jiwa segudang, bercokol di dataran darah merah di samping pegunungan binatang segudang. Para kultivator sekte ini ahli dalam melahap jiwa dan memurnikan kepala iblis, dan mereka bertindak dengan kejam dan biadab. Selama 1000 tahun terakhir, mereka semakin merajalela, terus-menerus mengikis sumber daya pegunungan 10.000 binatang, dan konflik antara kedua belah pihak semakin meningkat. Chen mendengarkan dengan tenang dan menuliskan semua informasi. Dia memperhatikan bahwa saat sekte iblis jiwa segudang disebutkan, Si Yan dan yang lainnya memiliki sedikit kekhawatiran di mata mereka selain kebencian, yang dengan jelas menunjukkan bahwa tekanan dari sekte iblis sangat besar. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam, melintasi beberapa ngarai berbahaya dan sungai yang deras, rombongan akhirnya tiba di kawasan puncak utama sebuah pegunungan megah. Pegunungan di sini bagaikan pedang tajam yang menusuk langit, diselimuti kabut. Bangunan-bangunan megah yang tak terhitung jumlahnya yang dibangun di dekat gunung dapat terlihat samar-samar. Dengan gaya yang kokoh dan kuno, tulang-tulang hewan besar dan tiang totem ada di mana-mana, dan udara dipenuhi dengan atmosfer purba yang luas dan kuat. Kelompok itu dihentikan oleh para penjaga di depan sebuah gerbang gunung besar yang diukir dengan pola binatang yang berlari kencang. Para penjaga itu semuanya adalah prajurit Bismen yang ganas, dan mereka semua terkejut melihat Si Yan dan kelompoknya dalam keadaan yang begitu berantakan dan dengan jumlah orang yang begitu sedikit. Stone Rock, Shadow Dance, bukankah kau bertugas di Rock Valley? Kau, kapten penjaga, seorang pria kekar dengan kula badak di dahinya, bertanya dengan suara berat, tatapannya menyapu dengan waspada ke arah Chen Ping, manusia yang tidak dikenal, dan unicorn api kecil yang aneh di sampingnya. Kapten Rhinoceros Warrior, Rock Valley, telah tiada. Si Yan, suaranya dipenuhi duka, dengan cepat menceritakan bagaimana dia disergap oleh pasukan elit sekte iblis. 10.000 jiwa, bagaimana tetua Lian tewas dalam pertempuran, bagaimana hampir semua murid di lembah itu musnah, dan bagaimana dia akhirnya diselamatkan oleh Chen Ping. Apa, tetua Lian, dia? Tubuh Kapten Siwu gemetar, dan matanya menampakkan kengerian dan kemarahan. Dia menatap Chen Ping lagi, tatapannya kini berbeda, tidak lagi waspada, lebih curiga dan mengamati. Kelas 7 alam manusia abadi. Dia sendirian mengalahkan pasukan elit yang dipimpin oleh 2 dewa surgawi kelas 5 dari sekte iblis. Kedengarannya sungguh tidak dapat dipercaya. Masalah ini sangat penting, dan aku harus segera melaporkannya kepada pemimpin sekte dan semua tetua. Ikut aku. Kapten Siwu tidak berani menunda dan segera memimpin semua orang melewati gerbang gunung yang besar, menyusuri tangga batu yang berkelok-kelok, menuju aula binatang yang paling megah di puncak gunung, yang memancarkan aura yang kuat. Sepanjang jalan, banyak murid sekte 10.000 binatang melemparkan pandangan penasaran, terutama saat mereka melihat Chen Ping, manusia dengan aura lemah, tengah dipimpin langsung oleh Kapten Siwu, yang mana hal ini pun memicu banyak perbincangan. Saat memasuki aula 10.000 binatang, tekanan yang lebih kuno dan berat melanda mereka. Bagian dalam aula utama sangat luas, dibangun dari tulang-tulang hewan besar yang tak terhitung jumlahnya dan bebatuan, dengan ukiran berbagai binatang mitos kuno yang tampak hidup pada dinding sekelilingnya. Saat itu, suasana di aula utama terasa hikmat. Seorang anggota klan singa yang perkasa, dengan sosok menjulang tinggi, wajah tegas, dan aura teror, duduk di kursi utama. Dialah pemimpin sekte, Lai Tian. Beberapa tetua dengan aura mendalam duduk di sebelah kiri dan kanannya, jelas-jelas mendiskusikan berbagai hal penting. Master sekte, para tetua, Kapten Siwu melangkah maju, berlutut dengan satu kaki, dan melapor dengan suara berat, murid Xian dan Yingwu yang bertugas di lembah Panxi, telah kembali untuk melaporkan bahwa lembah Panxi telah ditembus oleh sekte iblis. Wanhun 3 hari yang lalu, tetua Lian bertempur dengan gagah berani dan gugur di lembah. Hanya 13 murid yang
Tersisa di lembah. Apa? Keributan meletus di dalam aula. Sekte Master Lietian tiba-tiba berdiri, dan tekanan yang mengerikan, hampir nyata, langsung menyelimuti seluruh area. Hampir mencekik para murid yang masih hidup seperti Xian, dan bahkan Chen Ping merasakan sedikit tekanan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan detailnya. Suara Dewa Sekte Surga Rift bagaikan guntur, bergema di seluruh aula. Meski berada dalam suasana yang menindas, Xian menceritakan kejadian itu sekali lagi. Kali ini lebih rinci, terutama menekankan bahwa Chen Ping turun seperti prajurit dewa pada saat kritis, membunuh para pembudidaya iblis dengan cara yang menggelegar dan menyelamatkan mereka, dan menyebutkan bahwa Chen Ping mengaku memiliki dendam lama terhadap Sekte Iblis 10.000 jiwa. Semua mata langsung tertuju pada Chen Ping. Tatapan mata para tetua tajam, penuh dengan penyelidikan, kecurigaan, dan bahkan sedikit penghinaan yang nyaris tak terlihat. Tingkat ketujuh alam manusia abadi. Penatua Yusa, mengenakan jubah berbulu dan bermata setajam elang, berbicara lebih dulu, nadanya penuh dengan skeptisisme yang tak terselubung. Xian, apa kau yakin tidak salah lihat? Tetua Lian, seorang dewa surgawi tingkat 5, bertempur melawan lembah martir. Kau bilang anak ini mengalahkan pasukan Sekte Iblis dan bahkan membunuh 2 pemimpin dewa surgawi tingkat 5. Itu benar-benar konyol. Tetua lain dari klan beruang, Xiong Tuo, yang sedang gemuk, berwajah ramah namun bermata tajam, lah mengelus dagunya dan berkata perlahan, "Anak muda, bukannya kami tidak percaya padamu, hanya saja masalah ini terlalu mengejutkan. Apa kau punya bukti? Atau lebih tepatnya, senjata sihir khusus atau teknik rahasia apa yang kau gunakan?" Jelas, seperti halnya mendiang tetua Lian, mereka sama sekali tidak percaya bahwa seorang dewa tingkat 7 dapat memiliki kekuatan tempur yang menantang surga. Xian dan Yingwu berkeringat deras dan ingin menjelaskan, tetapi tetua Yusa menghentikan mereka dengan tatapannya. Penguasa Sekte Langit Celah tidak berbicara, tetapi menatap Chen Ping dengan tatapan yang dalam, seakan mencoba melihat ke arahnya. Meski banyak keraguan dan tatapan meremehkan, Chen Ping tetap tenang, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya tidak relevan. Dia bahkan tidak punya keinginan untuk menjelaskan, dia hanya melirik kembali ke arah penguasa Sekte Surga Rift. Keheningan dan ketenangan ini, di mata beberapa tetua, tampak lebih seperti tanda rasa bersalah. Tetua Yusa mendengus dingin, "Master Sekte, masalah ini mencurigakan. Asal-usul orang ini tidak diketahui, dan kultivasinya rendah. Namun ia mengaku memiliki kekuatan tempur seperti itu, lah mungkin mata-mata yang dikirim oleh Sekte Iblis. Ini tipu muslihat untuk menyusup ke markas kita harus waspada. Menurutku, kita harus tangkap mereka dulu dan interogasi mereka sampai tuntas." Kata-kata ini segera menciptakan suasana tegang di aula. Beberapa tetua mengangguk sedikit, jelas setuju dengan pandangan Yusa. Xian dan Yingwu memucat. Mereka ingin berbicara, tetapi terintimidasi oleh tekanan yang kuat dan tak mampu bersuara. Tepat saat suasana mulai mencekam, unikorn api kecil di bahu Chen Ping tampaknya merasakan niat jahat dan mengeluarkan geraman tidak puas, dengan api merah keemasannya yang tiba-tiba membumbung tinggi. Aura binatang keberuntungan yang murni dan agung menyebar, secara halus mengencerkan aura penindasan yang berasal dari para tetua. Hah, ini kilin api. Mata Penatua Xiong Tuo berbinar, memperlihatkan ekspresi terkejut, terlebih lagi, garis keturunannya tampaknya sangat murni. Penguasa Sekte Langit Celah juga sedikit mengalihkan pandangannya, menatap kilin api kecil, cahaya aneh berkelebat di matanya. Chen Ping akhirnya berbicara, suaranya tenang namun cukup jelas untuk didengar semua orang, "Aku datang ke sini karena 2 alasan. Pertama, untuk melunasi dendam lama dengan Sekte Iblis 10.000 jiwa. Kedua, untuk beristirahat sejenak di sini dan mengumpulkan informasi. Jika sekte kalian tidak menerimaku, aku akan pergi." Nada bicaranya tetap tenang sepenuhnya, tanpa ada rasa marah karena ditanyai atau memohon untuk tetap tinggal. Seolah-olah ia sedang membicarakan masalah sepele yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sikap acuh tak acuh ini, ironisnya, membuat beberapa tetua tidak yakin apa yang harus dilakukan. "Mudah sekali kau mengatakannya.
Siapa tahu kau, Tetua Yusa ingin berkata lebih banyak. Sudah cukup, penguasa Sekte Surga Rift akhirnya berbicara, suaranya rendah tetapi membawa kewibawaan yang tak terbantahkan. Menyela dia, tatapannya tajam saat dia menatap Chen Ping lagi, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Si Yan, Ying Wu, dan yang lainnya memang diselamatkan olehmu. Sekte 10.000 binatang kami berterima kasih atas kebaikanmu. Penguasa Sekte Rift Heaven perlahan berkata, soal kekuatanmu, kata-kata saja tidak cukup. Sekte 10.000, binatangku menghormati yang kuat dan percaya bahwa melihat berarti percaya. Dia berhenti sejenak, tatapannya menyapu para tetua yang hadir sebelum akhirnya kembali ke Chen Ping, 3 hari dari sekarang. Akan ada penilaian kemajuan murid inti dalam sekte, yang mencakup tantangan yang melibatkan formasi pertempuran jiwa binatang. Jika kau mampu menghancurkan formasi jiwa binatang 3 bakat yang terdiri dari 3 murid inti tingkat 4 alam surgawi abadi sendirian, itu akan membuktikan bahwa perkataanmu itu benar, dan sekte 10.000 binatang kami akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Selama informasi yang Anda cari tidak melibatkan rahasia inti sekte, saya akan menjawab apapun yang Anda tanyakan. Jika tidak, penguasa Sekte Surga Rift belum selesai berbicara, tetapi maksudnya sudah jelas dengan sendirinya. Mendengar ini, bibir Tetua Yusa melengkung membentuk senyum dingin. Formasi jiwa binatang 3 bakat, yang dilakukan oleh 3 murid inti Dewa Surgawi kelas 4 yang terkoordinasi dengan baik, cukup kuat untuk menjebak dan membunuh kultivator Dewa Surgawi kelas 5 biasa. Dia benar-benar menolak untuk percaya bahwa kultivator alam abadi tingkat 7 ini mampu menghancurkan formasi tersebut. Tetua Siong Tuo menyipitkan matanya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Chen Ping mendongak dan bertemu pandang dengan Master Sekte Rift Heaven. Tanpa ragu, ia mengucapkan satu kata, "Bagus."